Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita bertemu kembali dalam pembahasan materi sistem ekskresi. Setiap harinya kita wajib mengeluarkan zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Salah satu contohnya adalah urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu, bagaimana proses pembentukan urin? Organ apa yang berperan? Simak video berikut ini. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ yang penting karena berperan dalam mengeluarkan sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal berwarna merah karena mengandung banyak darah, dan perlu diketahui bahwa ginjal memiliki 3 lapisan utama, yaitu yang pertama, korteks renalis atau sering disebut dengan kulit ginjal. Yang kedua adalah medula renalis atau lapisan tengah dari ginjal. Yang ketiga adalah pelvis renalis atau rongga ginjal. Secara detail, ada 3 tahap pembentukan urin, yaitu yang pertama filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Proses pembentukan urin terjadi di dalam nefron ginjal, yaitu di dalam pembuluh Malpighi yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah glomerulus, kemudian ada pembuluh proksimal, lengkung Henle, pembuluh distal, dan yang terakhir adalah pembuluh kolektivus. Tahapan filtrasi atau proses penyaringan terjadi di dalam badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini berfungsi menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa akan disaring karena dapat bersifat racun bagi tubuh. Setelah itu, dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer merupakan urin yang komposisinya masih mirip dengan darah dan di dalamnya terdapat urea. Proses selanjutnya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali. Glukosa dan asam amino serta zat-zat lainnya yang masih dibutuhkan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Proses yang terakhir adalah proses augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian ini masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi. Proses augmentasi yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh di dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh, inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke dalam pelvis renalis, kemudian selanjutnya ke ureter dan ke kandung kemih hingga pada uretra.